Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang unsur-unsur pembentuk sebuah paragraf. Sebuah paragraf ini merupakan salah satu hal yang menjadi pembentuk atau pembangun sebuah teks. Nah, tentu kita semua kalau mau mahir atau terampil dalam menulis, tentu harus memahami bagaimana cara dan juga bagaimana kita bisa menuliskan teks yang utuh, yang di dalamnya ada paragraf, paragraf, dan paragraf. Oleh sebab itu, silakan simak materi yang akan saya jelaskan yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuknya, unsur-unsur yang menjadi pembentuk dan pembangun sebuah paragraf yang ideal tentunya. Dan ini juga merupakan sebuah pemahaman dalam mengembangkan paragraf-paragraf ilmiah yang barangkali Anda semua ataupun kita semua yang punya kewajiban ataupun memang tugas dan pekerjaan kita sebagai seorang penulis, yang dimana tulisan itu adalah tulisan ilmiah. Oleh sebab itu, silakan pahami dan simak materi yang akan saya jelaskan. Sebelum ke sana, tentu saya akan memberikan gambaran tentang capaian pembelajaran yang akan didapatkan setelah Anda mengikuti atau menyimak materi-materi yang akan saya paparkan dalam materi kali ini. Yang pertama, kalau Anda sebagai mahasiswa, tentu Anda mampu menjelaskan atau mahasiswa mampu menjelaskan pengertian atau definisi dari sebuah paragraf. Yang kedua, mahasiswa ataupun Anda yang menyimak di pembelajaran ini tentu akan mampu memerinci ciri-ciri paragraf yang baik. Nah, ini hal yang sangat penting juga agar kita tahu bagaimana menulis paragraf yang ideal. Bagaimana kita memerinci hal-hal yang perlu kita tuliskan di dalam paragraf yang kita tulis. Yang ketiga, sebagai mahasiswa tentu mampu membedakan jenis-jenis paragraf. Karena memang paragraf-paragraf itu banyak sekali jenisnya. Ada dari segi letak, ada juga dari segi sifat dan juga fungsi penulis menyampaikan informasi dalam bentuk paragraf. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa ataupun Anda sebagai penyimak mampu menyusun paragraf dalam berbagai pola pengembangannya. Nah, pola pengembangan ini apa saja yang harus Anda pahami? Tentu itu akan membantu Anda, membantu kita semua. Kalau kita sudah tahu dan paham pola pengembangan atau pola dalam mengembangkan sebuah paragraf, tentu kita akan tidak mengalami kesulitan. Tentunya harapannya seperti itu, tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan paragraf yang kita tulis. Baik, yang pertama berkaitan pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun, logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mengandung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. Nah, ini pengertian menurut Harrigan pada tahun 2008 dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat. Artinya ada kumpulan-kumpulan kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, 4 dan seterusnya. Dan itu merupakan sebuah seperangkat atau kumpulan-kumpulan yang tersusun logis dan juga tersistem atau sistematis, yang merupakan kesatuan dari ekspresi si penulisnya. Ekspresi berupa mengungkapkan informasi, mengungkapkan barangkali ada narasi, persuasi, deskripsi ataupun penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dituliskan dan dituangkan di dalam paragraf itu sendiri. Yang kedua, menurut Dahlman pada tahun 2015 di halaman 77 menyebutkan bahwa pengertian paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Nah, artinya sama sebetulnya ya. Kalau kita tangkap informasi ataupun pemahaman dari menurut Harrigan maupun Dahlman, pada intinya ada sesuatu berbentuk kalimat-kalimat yang ekspresif, kalimat-kalimat yang memang dituliskan oleh penulis. Artinya ada kalimat-kalimat yang membangun menjadi sebuah paragraf yang utuh. Tentu harus tahu juga bahwa paragraf yang ideal itu tersusun atau memuat 4 sampai 6 kalimat.
Itu untuk paragraf yang ideal. Ini banyak sekali memang kasus ataupun beberapa penelitian ataupun tulisan-tulisan mahasiswa yang saya temukan atau saya pahami, saya baca, itu masih banyak juga yang melakukan kesalahan dalam menulis sebuah paragraf. Dalam satu halaman itu bukan dilihat dari kuantitas paragrafnya, tetapi kualitas paragrafnya itu sendiri. Kalau yang berkualitas tentu dalam satu halaman bisa memuat 2-3 paragraf, bukan satu paragraf dalam satu halaman. Itu artinya menjadi tidak efektif paragrafnya. Bisa jadi kalimat-kalimatnya pun menjadi terlalu majemuk, kalimat majemuk ada, tetapi ini majemuk ini terlalu bertingkat-tingkat sehingga satu kalimat saja sampai 4-5 baris. Itu artinya menjadi sebuah kalimat yang tidak tidak efektif, seperti itu penyampaian informasinya. Dan dari segi pengertian ini tentu kita ambil sebuah simpulan bahwa paragraf adalah susunan kalimat-kalimat yang tersistem atau sistematis yang isinya merupakan ekspresi pikiran dari penulisnya sendiri. Tentu penulisannya harus memahami struktur ataupun sistematika yang efektif itu tadi. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian unsur-unsur dalam sebuah paragraf. Yang pertama tentu kita ketahui dalam sebuah paragraf itu tersusun oleh kalimat-kalimat. Nah, tentu kalimat-kalimat inilah yang menjadi fokus kita, konsentrasi kita ketika kita menulis ataupun bahkan bagi pembaca. Pembaca akan terfokus pada kalimat-kalimat yang diekspresikan, yang dituliskan oleh penulis. Secara ekspresif ada informasi, ada pengungkapan, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan mempengaruhi si pembaca itu sendiri. Nah, unsur-unsur dalam paragraf sebagai pembentuk atau pembangun sebuah paragraf itu sendiri, yang pertama ada kalimat. Kalimat ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas di dalam satu paragraf. Di dalam setiap paragraf itu hanya ada dua kalimat. Ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Bolehlah ditambahkan satu lagi kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini ya seperti halnya ada referensi ilmiah sebagai pendukung ataupun mempertegas kalimat penjelasan si penulisnya itu sendiri. Nah, yang pertama kalimat utama. Kalimat utama sebagai unsur dalam paragraf tentu menjadi sesuatu yang sifatnya sangat penting ada di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama tentu secara dalam pembentukan katanya kalimat utama, artinya kalimat ini menjadi kalimat yang memiliki menjadi gambaran keseluruhan dari paragraf yang kita tulis. Nah, sehingga kalimat utama ini perlu kita tuliskan di awal maupun di akhir sebuah paragraf yang kita bangun, yang kita tulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pemahaman, pengenalan bahwa apa yang akan kita jelaskan di dalam sebuah paragraf itu berkaitan dengan kalimat utama yang kita sampaikan baik di awal maupun di akhir sebuah paragraf. Nah, itu artinya kalimat utama ini bisa menjadi awal dari penjelasan si penulis ataupun bisa menjadi sebagai penegasan atau simpulan akhiran dari sebuah informasi yang sudah panjang lebar dijelaskan sebelumnya. Itulah sebabnya ada kalimat utama yang letaknya di awal, ada juga kalimat utama yang letaknya di akhir. Tergantung bagaimana pola pengembangan paragraf si penulisnya masing-masing, penulisnya sendiri. Yang kedua ada kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utama tadi isinya adalah kalimat-kalimat yang menjadi isu ataupun hal-hal utama yang akan dibicarakan atau yang akan dijelaskan dalam paragrafnya itu. Nah, kalimat penjelas tentu kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Jadi anak dari kalimat si utama. Kalimat utama muncul artinya sisa kalimat yang ada. Nah, saya contohkan seperti ini. Dalam satu paragraf ada 6 kalimat yang tersusun secara sistematis. Artinya 6 kalimat itu kita ambil satu kalimat utama. Dan 5 kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu sendiri. Sehingga tidak ada kalimat yang isinya itu atau informasinya berbeda hal yang disampaikan dan tidak berkaitan dengan kalimat utama. Itu menjadi kalimat atau paragraf yang tidak koheren nantinya
atau tidak nyambung dalam penyusunan kalimat demi kalimat. Oleh sebab itu, paragraf yang ideal kalau dari segi kuantitas kalimatnya, usahakan minimal 4 kalimat atau maksimal sampai 6 kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis. Dan kemudian kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat utama isinya ada ide pokok, ada topik utama, ada gagasan utama dari pemikiran si penulisnya. Dan kalimat penjelas menjelaskan kalimat-kalimat utama tadi. Ide pokok dia jelaskan di dalam kalimat penjelas, perluasan dari kalimat utamanya. Bukti, alasan, jawaban dari kalimat utama itu ada di dalam kalimat penjelas. Selanjutnya, tanda baca. Tanda baca ini fungsi dan tujuannya atau kegunaannya adalah sebagai, kalau seperti halnya ada tanda titik, koma, kemudian tanda kutip dua, tanda buka kurung tutup kurung dan lain sebagainya. Tanda baca ini tentu juga mendukung informasi, penjedaan ataupun penghentian dari informasi yang dituliskan oleh penulis dalam kalimatnya, dalam sebuah paragraf itu. Sehingga tanda baca ini harus diperhatikan juga supaya tidak terjadi kesalahan baik dari segi peletakan ataupun penggunaan dari tanda baca itu sendiri. Bisa jadi dengan adanya tanda baca yang salah penempatan bisa mempengaruhi arti dan makna informasi kepada si pembaca. Tentu harus memahami pedomannya dulu, pedoman ejaan yang disempurnakan, yang sudah disiapkan oleh badan atau pusat bahasa kalau dulu Kementerian Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Badan Bahasa. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi adalah kata penghubung. Intrakalimat kata penghubung yang ada di dalam kalimatnya sendiri. Nah, jadi dalam satu kalimat itu ada konjungsi-konjungsi yang bisa menghubungkan antar kata dengan kata, antar frasa atau ungkapan dengan ungkapan, antar klausa dengan klausa, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penghubung ya seperti tadi. Dan bukan, melainkan, tetapi, dan lain sebagainya. Konjungsi intrakalimat. Perbedaan dengan antar kalimat, kalau intrakalimat konjungsinya digunakan untuk menghubungkan kata, frasa dan klausa yang ada di dalam kalimatnya. Sedangkan konjungsi antar kalimat ini konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Itulah perbedaan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Kalau konjungsi intrakalimat, konjungsi yang kita gunakan, yang kita gunakan dalam kalimat itu ya fungsinya untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa ataupun frasa yang ada di dalam kalimatnya sendiri. Kalau antar kalimat artinya kalimat satu dengan yang lain harus dihubungkan supaya memiliki kaitan yang koheren tadi, sehingga harus dipahami pula konjungsi-konjungsi mana yang tepat untuk menghubungkan baik intrakalimat maupun antar kalimat. Selanjutnya, referensi ilmiah. Nah, referensi ilmiah ini saya ingin sekali menyampaikan kaitannya dengan problematika di baik dunia akademik maupun non akademik yang masalahnya itu adalah kasus-kasus plagiasi atau memplagiat tulisan orang. Memplagiat ya, kasus-kasus plagiat itu bisa jadi dikarenakan tidak memahami bagaimana menulis yang efektif, menulis yang benar, ataupun memang ada tujuan untuk memplagiat sebuah tulisan. Itu tergantung si oknum atau pelakunya masing-masing. Nah, referensi ilmiah ini kan saya tadi sedikit menyinggung bahwa ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, dan juga ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini isinya referensi ilmiah. Kalimat pendukung ataupun kalimat yang menjadi menegaskan atau membantu kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf ini sebetulnya ya sangat dibutuhkan juga, sangat diperlukan juga dalam kaitannya menulis tulisan ilmiah yang bukan karangan-karangan sastra ataupun cerpen, novel dan lain sebagainya. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah, tentu paragraf-paragraf yang kita susun harus ilmiah pula. Artinya tidak bisa berpatokan pada argumentasi pribadi penulis saja. Kalimat utamanya itu dari penulis, kalimat penjelasnya juga dari penulis, tetapi kalau hanya
penjelasan ataupun alasan-alasan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi, argumentasi ataupun eksplanasi, penjelasan-penjelasan di dalam tulisan dalam sebuah paragraf tentu tidak bisa berdiri sendiri dari pemikiran si penulisnya sendiri. Tentu kita harus membutuhkan referensi tambahan sebagai pendukung penjelasan kita. Nah, itulah sebabnya ada referensi ilmiah. Referensi ilmiah ini didapatkan dari buku-buku ilmiah, kemudian artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, majalah, koran, website, dan lain sebagainya. Dan itu fungsinya untuk mendukung penjelasan si penulis. Dan ini yang menjadi kesalahan di praktek-praktek plagiasi atau plagiat itu, yang menjadi dominan bukan kalimat utama ataupun kalimat penjelasan dari si penulisnya sendiri, tetapi dari 6 kalimat, kita contohkan tadi paragraf yang ideal ada 6 kalimat, ternyata kalimat yang dominan itu dari segi jumlahnya itu ternyata lebih banyak referensi ilmiah. Penulis sendiri hanya 1, katakanlah dari 6 kalimat, 5 kalimatnya dari kalimat referensi ilmiah, kalimat ke-6 atau 1 kalimatnya yang lain itu hanya menurut kita sendiri. Ini yang bisa menyebabkan juga terjadi plagiarisme atau plagiasi, proses-proses memplagiat. Artinya tentu adanya referensi itu sebetulnya bukan menjadi dominan dalam paragraf yang kita tulis. Referensi yang ada hanya untuk membantu atau mendukung penjelasan si penulisnya yang berkaitan dengan kalimat utama. Sehingga ada 1 kalimat utama, kemudian ada beberapa kalimat penjelas, dan ada 1 kalimat referensi yang mendukung kalimat penjelasan dalam sebuah paragraf yang ideal. Nah, itu unsur-unsur dalam paragraf yang menurut saya ini yang lebih ideal ataupun yang efektif ataupun bahkan bisa kita katakan sebagai paragraf yang benar, yang jauh dari praktek plagiasi atau memplagiat. Sehingga kata kuncinya itu adalah ketika kita ingin menuliskan sebuah tulisan ilmiah untuk menghindari plagiat adalah kuantitas tulisan itu lebih dominan dari pemikiran kita sendiri, bukan kebalikannya. Isinya itu dominan menurut orang lain atau kutipan-kutipan langsung maupun tidak langsung, dan secara dominan semuanya adalah kutipan. Dan bahkan ada banyak juga kasus-kasus tulisan yang dituliskan oleh seseorang itu ternyata isinya kumpulan-kumpulan kutipan. Padahal arti menulis adalah seseorang mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan sesuatu yang sudah diolah di dalam pikirannya, isu-isu, permasalahan-permasalahan, kemudian dipikirkan di dalam pikirannya, hasilnya baru dia tuliskan. Baik pemahaman yang dia pahami dari olah bahan, masalah, kemudian membenturkannya dengan referensi-referensi yang kemudian hasilnya itulah berbentuk pengetahuan yang baru ataupun pemahaman ataupun berupa informasi yang dituliskan kembali ke dalam sebuah tulisan. Itu kata atau arti dari menulis. Nah, kalau memplagiat tidak sampai kepada olah pikiran tetapi langsung di copy paste atau copy paste bahasanya, atau langsung disalin dan tempelkan di dalam lembaran kerja kita. Nah, itulah sebabnya terjadi sebuah plagiasi. Itu yang harus dihindari dan harus diketahui dan dipahami oleh kita semua supaya tidak menghasilkan karya-karya plagiat. Selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama, paragraf itu harus kohesi dan koheren. Kohesi di sini padu. Padu ini kepaduan atau keutuhan, artinya padu antar kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, itu padu. Kemudian koheren. Yang kedua koheren. Koheren ini nyambung, berkesinambungan. Antar kata dengan kata itu fungsinya nyatu, antar kalimat dengan kalimat juga nyambung, bertalian, artinya ada informasi yang saling bertalian. Artinya kalimat satu sedang menyampaikan informasi tentang, kita contohkan, permasalahan berkaitan dengan korupsi, kalimat keduanya juga berkaitan dengan korupsi, atau kedua kalimat itu satu kaitan dengan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Itu koheren. Jadi perbedaannya, kalau kohesi itu kepaduan, memadukan antar kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Kalau koheren, semua kalimatnya itu berkesinambungan.
satu gagasan utama, satu pemikiran pokok yang perlu diperluas oleh kalimat-kalimat kalimat-kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Nah, koheren di sini bisa ditunjukkan dengan adanya konjungsi yang digunakan, baik konjungsi intrakalimat itu kohesi secara kohesif tadi, dan secara koheren itu konjungsi-konjungsi antar kalimat. Itu yang perlu kita pahami semua dalam praktek-praktek menulis ilmiah tentunya, kaitannya dengan menulis karya tulis ilmiah. Jadi itu kohesi padu, koheren rapi atau berkesinambungan. Ini sumber dari Dardiri, analisis wacana bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 35 sampai 36. Kohesi adalah kepaduan, keutuhan, aspek bentuknya, aspek lahiriah, aspek formal, organisasi, sintaktik, unsur internal. Kalau koheren itu kerapian, kesinambungan, atau yang berkaitan dengan maknanya, informasi yang kita tangkap dari apa yang kita baca, dari tiap kalimat-kalimat itu maknanya itu menyatu, berkesinambungan antar makna yang di kalimat satu dan kalimat-kalimat seterusnya, itu nyambung. Kemudian batinia, aspek batinia, aspek ujaran, organisasi semantik, dan juga unsur eksternal, sehingga kalimat paragraf-paragraf yang baik itu disusun oleh kalimat-kalimat yang kohesi dan koheren. Selanjutnya jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf tentu ada banyak sekali, tergantung pada tujuan si penulisnya menuliskan sebuah paragraf itu. Nah, berdasarkan letak paragrafnya sendiri, ada paragraf pendahuluan, ada paragraf penjelas, dan ada paragraf penutup. Barangkali di antara kita yang sering menulis esai ataupun opini ataupun tajuk-tajuk rencana di surat kabar, tentu kita harus ada paragraf yang menjadi paragraf pendahuluan sebagai pembuka paragraf-paragraf selanjutnya, dan isinya adalah isu-isu yang hangat diperbincangkan di masyarakat ataupun isu-isu yang memang perlu diangkat supaya bisa dipahami oleh banyak orang, dibaca oleh orang. Kemudian paragraf pendahuluan ini juga sebagai latar belakang dalam penulisan tulisan yang kita tulis, baik karya tulis ilmiah berbentuk esai, opini, ataupun kaitannya dengan tugas-tugas akademik seperti makalah, proposal, skripsi, tesis, dan disertasi. Sama, ada paragraf pendahuluan atau paragraf pembuka yang mengawali teks-teks ataupun paragraf-paragraf selanjutnya. Kemudian yang kedua ada paragraf penjelas. Ini yang berkaitan dengan paragraf berdasarkan letak paragraf. Yang kedua ada paragraf penjelas. Paragraf penjelas ini bisa juga paragraf yang ada di body atau tubuh sebuah teks secara utuh. Kalau di dalam makalah tentu ada paragraf-paragraf inti. Kalau dalam setiap subbab seperti halnya bab 1 latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari katakanlah contohnya ada 20 paragraf, ya dibagi, bagian tengahnya itulah yang dinamakan paragraf penjelasan atau paragraf inti dari paragraf yang tersusun. Dan yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini bisa dikatakan sebagai paragraf yang menjadi paragraf yang menegaskan ataupun paragraf yang menjadi konklusi atau simpulan dari paragraf-paragraf yang sebelumnya. Paragraf pendahuluan, paragraf penjelasan, isi semuanya itu ditutup oleh paragraf penutup sebagai penegasan atau pengakhiran sebuah informasi yang dijelaskan di dalam sebuah paragraf keseluruhan teksnya. Nah, ini tujuan dari paragraf penutup itu untuk menutup ataupun mengakhiri sebuah penyampaian, penulisan, dan juga isinya bisa juga sebagai konklusi atau simpulan sebuah informasi yang sudah dijelaskan. Kemudian berdasarkan tujuannya, paragraf itu ada setidaknya 6 jenis paragraf. Yang pertama paragraf deskripsi. Isinya adalah menggambarkan. Deskripsi itu adalah proses atau cara seseorang dalam menggambarkan sesuatu. Kalau dalam kaitannya menulis, tentu tulisannya itu berisi gambaran apa yang ada di dalam benaknya. Bisa deskripsi suatu tempat, suasana, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengamatan-pengamatan di lapangan. Tapi sifatnya gambaran, bukan
paparan. Nah, deskripsi ini kata kuncinya gambaran. Kita menggambarkan suasana, tempat ataupun ruang, bentuk, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa digambarkan. Nah, itu paragraf deskripsi. Kemudian yang kedua ada eksplanasi. Eksplanasi ini kata kuncinya penjelasan. Sehingga eksplanasi adalah paragraf yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan yang logis dan juga berdasarkan referensi-referensi yang faktual. Nah, sehingga dengan adanya eksplanasi atau teks atau paragraf eksplanasi, pembaca itu akan memahami sebuah pengetahuan yang baru ataupun informasi-informasi secara definitif ataupun penjelasan-penjelasan yang rinci. Eksplanasi itu explanation. Jadi penjelasan-penjelasan yang rinci berdasarkan fakta ilmiah. Kemudian yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi ini kalau kaitannya dengan karya tulis ilmiah, argumentasi atau pandangan atau ungkapan seseorang. Jadi argumentasi adalah proses seseorang memberikan pandangannya, perspektifnya terhadap suatu fenomena, suatu konsep, teori, pengetahuan yang ada, dan dia berikan argumen, berikan pandangan menurut sudut pandangnya. Nah, itulah yang dinamakan argumentasi. Ya, sama halnya dengan opini si penulisnya sendiri. Namun dalam kaitan dalam karya tulis ilmiah, opini, argumentasi yang diungkapkan atau pandangan, perspektif yang dituliskan itu harus bersifat ilmiah. Artinya walaupun itu opini, walaupun itu ungkapan, pandangan, tetapi esensinya tetap ilmiah, tetap ya miriplah dengan hal yang fakta, masuk akal, logis. Jadi opini, argumentasi yang masuk akal, miriplah dengan fakta, seperti itu. Itu argumentasi pandangan yang logis. Kemudian selanjutnya ada paragraf eksposisi. Nah, eksposisi tadi ini berbeda dengan deskripsi. Kalau deskripsi gambaran, walaupun gambaran ini hasil dari pengamatan boleh. Nah, kalau eksposisi ini sama halnya memaparkan sebuah kejadian, memaparkan sebuah berita yang sudah diamati baik dari kejadian yang terjadi di lapangan maupun memang ada tujuan atau tugas seseorang penulis itu memang mengamati suatu hal, mengamati eksperimen, mengamati penelitian-penelitian di lapangan dan lain sebagainya. Nah, eksposisi fungsinya untuk memaparkan apa yang sudah diamati. Biasanya para jurnalis, wartawan, penulis-penulis berita itu biasanya menggunakan teks atau paragraf eksposisi untuk memaparkan informasi yang sudah dia amati di lapangan atau melaporkan kembali kejadian-kejadian sebagai berita yang perlu disampaikan kepada pembaca ataupun halayak umum dalam tulisan-tulisannya baik di media pemberitaan secara online maupun media-media cetak seperti itu. Kemudian tadi untuk eksposisi kata kuncinya memaparkan atau paparan. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya adalah paragraf persuasi. Persuasi ini tentu secara artinya adalah sesuatu yang sifatnya proses membujuk ataupun mempengaruhi orang lain untuk terpengaruh dari apa yang dipengaruhi oleh seseorang. Nah, kaitannya dengan teks tulisan, persuasi ini adalah proses mempengaruhi pembaca untuk bertindak ataupun melakukan sesuatu, baik membujuk, mengajak ataupun bahkan melarang. Nah, biasanya ada partikel lah, ayolah, pergilah, kemarilah, kerjakanlah, atau apapun yang berkaitan dengan perintah atau larangan ataupun pengaruh atau mempengaruhi, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh si penulisnya. Itu dari tujuan paragraf persuasi. Yang terakhir ada paragraf narasi. Narasi ini paragraf yang sifatnya yang menceritakan, tapi berbeda dengan mengkisahkan seseorang atau mengkisahkan seperti halnya cerita pendek, cerpen, novel, dan karangan prosa dan lain-lain sebagainya itu berbeda. Narasi di sini sama dengan yang hal argumentasi tadi. Sifatnya itu walaupun dia naratif atau narasi, menceritakan, kata kuncinya menceritakan sesuatu, menceritakan pengalaman, dan pengalaman itu sifatnya ya fakta juga, pengalaman hasil dari
Ya miriplah kalau ketika kita mengamati sesuatu, kemudian hasil pengamatan itu kita narasikan. Artinya yang kita narasikan itu sifatnya bukan karangan imajinasi, tapi karangan-karangan yang memang logis, karangan-karangan yang memang hasil pemikiran kita, hasil pengamatan kita secara nyata. Nah, berbeda dengan narasi-narasi yang sifatnya imajinatif, yang memang karangan fiksi ataupun karangan-karangan imajinasi penulisnya sendiri, seperti itu. Jadi berbeda. Nah, dari beberapa tujuan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan dan juga letaknya, inilah yang perlu kita pahami ketika kita menulis sebuah paragraf. Hal ini juga kita pahami jenis-jenis paragraf baik berdasarkan letak dan juga tujuan paragraf. Tentu ketika kita menulis sebuah paragraf, kita harus memahami dan bisa kita pilih. Kita ingin mendeskripsikan, kita ingin memberikan penjelasan, eksplanasi, ataupun kita ingin memberikan pandangan yang baru terkait suatu konsep, teori, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, ataupun kita ingin mengeksposisi atau memaparkan secara kronologis hal-hal yang kita amati. Tentu itu bisa kita pilih, baik kita mau mempersuasikan sesuatu ataupun hal-hal yang sifatnya naratif, juga kita harus bisa memilih hal demikian. Nah, itu dari jenis-jenis paragraf bisa dipahami. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini yang berkaitan dengan bagaimana cara seseorang dalam menyusun dan juga mengembangkan sebuah paragraf. Artinya ada pola yang bisa kita pilih juga ketika kita ingin membuat atau menulis sebuah paragraf yang baik, yang benar. Nah, pola pengembangan itu ada dua, ada deduktif dan induktif. Walaupun ada beberapa referensi yang saya baca, ada pola pengembangan dengan pengembangan campuran. Nah, artinya ada deduktif, induktif, dan campuran. Namun secara keseluruhan sebetulnya hanya ada dua, paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif ini menurut Hasanah dan Didik bahwa bila mana penulis berpikir deduktif, yakni memulai sesuatu dari hal yang universal, relatif umum, dan diakhiri dengan hal-hal yang khusus, maka paragraf yang dihasilkan disebut paragraf deduktif. Artinya kalimat utamanya letaknya di awal. Yang induktif bila mana penulis berpikir induktif, yaitu memulai sesuatu dari hal-hal yang khusus yang kemudian diakhiri dengan hal-hal yang umum, maka paragraf demikian bisa disebut sebagai paragraf induktif. Jadi perbedaannya, kalau deduktif itu kalimat utama yang kita tuliskan itu letaknya ada di awal tulisan atau di awal paragraf. Sedangkan induktif, kalimat utamanya terletak di akhir sebuah paragraf. Untuk memahami hal demikian, tentu kalimat utama kan tadi saya jelaskan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang menjadi gambaran keseluruhan dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Ya, artinya kalimat induktif di sini, kalau induktif artinya penjelasan dulu. Kalau ada 6 kalimat 1 sampai kalimat 5 itu isinya adalah kalimat penjelasan. Kalimat ke-6-nya adalah kalimat utama. Artinya kalimat utamanya terletak di akhir. Sedangkan deduktif, kita menyampaikan dulu kalimat utamanya, ide pokoknya, gagasan pokoknya, topik utamanya di awal paragraf. Nah, ini yang harus dipahami juga. Awal paragraf itu boleh di kalimat 1, boleh juga di kalimat kedua. Nah, sehingga kalimat 1 dan kedua itu tetap harus koheren, harus berkesinambungan. Kalau Anda semua memilih pola pengembangan deduktif atau kita memilih menulis paragraf itu, karena memang karakter masing-masing si penulis. Ada yang karakternya dia menyampaikan utamanya dulu, baru dia jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat utama tadi. Ada juga dia panjang lebar dulu di awal, dia menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal utamanya, dan kalimat utamanya itu ada di kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Itu perbedaan deduktif dan induktif. Artinya bisa kita pilih juga mana yang
kita terbiasa menulis, mengungkapkan informasi. Ada yang memang karakternya itu menyampaikan informasi utama dulu baru dia jelaskan. Ada juga dia panjang lebar menjelaskan dulu baru dia sampaikan ini utamanya. Ini hal yang perlu ditegaskan di akhir sebuah paragraf. Jadi silakan, tidak ada yang salah. Yang memilih deduktif silakan, yang memilih induktif juga boleh. Jadi tidak ada aturan khusus yang harus menulis paragraf itu harus paragraf deduktif. Jadi boleh juga bahkan yang variatif. Ada yang deduktif, paragraf pertama deduktif, paragraf selanjutnya deduktif lagi, paragraf selanjutnya induktif, ya, variatif sesuai dengan karakter dan juga skill atau keterampilan dalam menyampaikan informasi secara dalam bentuk tulisan. Ini beberapa contoh paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif yang di garis bawah yaitu sebagai ini, kesehatan mental pada anak balita harus dijaga supaya orang tua tidak menyesal ketika anak sudah dewasa. Di kalimat pertama merupakan kalimat utama yang ini merupakan pola pengembangan paragraf deduktif. Saya bacakan secara ringkas, secara cepat. Kesehatan mental pada anak balita harus dijaga supaya orang tua tidak menyesal ketika anak sudah dewasa. Masa balita merupakan masa di mana kondisi anak harus selalu diperhatikan, dimengerti, dan disayangi. Nah, ini ada konjungsi intra kalimatnya, dan disayangi oleh orang tua secara maksimal. Nah, ini kalimat satu dan kedua berkesinambungan atau koheren. Di masa itu, ini konjungsi bisa dijadikan sebagai konjungsi antar kalimat. Di masa itu, anak balita rentan terjangkit penyakit, terjatuh saat bermain, bahkan merasa sedih dan bahagia bisa sering terjadi. Namun, ini kalimat kata konjungsi antar kalimat juga. Namun, dari beberapa kondisi tersebut ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kesehatan mental pada anak. Nah, kalimat kedua dan ketiga ini merupakan kalimat penjelasan. Kalimat pertama tadi kalimat utama, kemudian setelah itu kalimat penjelasan mulai dari kalimat kedua sampai kalimat keenam. Kita baca kalimat keempat. Namun dari beberapa kondisi tersebut ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kesehatan mental pada anak. Hal tersebut sejalan dengan Mayasari dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 2 bahwa menjaga atau merawat kesehatan mental harus dilakukan. Ini di kalimat kelima merupakan kalimat referensi, kalimat yang mendukung penjelasan sebelumnya. Bahkan dengan adanya kalimat referensi ini, apa yang dikatakan atau disampaikan di kalimat kedua, tiga, dan keempat itu didukung dan diperkuat oleh kalimat referensi yang kelima ini. Hal tersebut sejalan dengan Mayasari. Lebih jelas lagi dengan konjungsi hal tersebut sejalan dengan Mayasari, artinya kalimat kedua, tiga, dan keempat itu dipertegas dan diperkuat oleh kalimat referensi ini. Inilah yang dinamakan paragraf ilmiah. Jadi kalimat penjelasan tidak berdiri sendiri, tetapi ada referensi yang memperkuat argumentasi, eksplanasi ataupun deskripsi, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kalimat utama tadi. Sehingga inilah menjadi kuat atau tidak menjadi hal-hal yang bisa dikatakan orang bahwa ini karangan imajinasi, karena sudah ada fakta yang mendukungnya. Apabila anak tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan tentu dapat berdampak pada kesehatan mental. Nah, inilah yang menyebabkan kalimat keempat tadi bahwa beberapa kondisi tersebut ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kesehatan mental. Kenapa harus diperhatikan? Nah, ini tadi ada yang memperkuat dengan referensi ini bahwa tentu dapat berdampak pada kesehatan mental. Apabila anak tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan, tentu dapat berdampak pada kesehatan mental. Jadi ada sesuatu yang sinkron, yang sejalan dengan ungkapan, penjelasan sebelumnya, dan juga semakin kuat, semakin kokoh dengan adanya referensi pendukung dari Mayasari. Nah, secara dominan bukan kutipan Mayasari ini yang menjadi penjelasan secara dominan dalam paragraf ini. Kita lihat ada 6 kalimat dalam satu paragraf. Kalimat referensinya hanya 2,
2 kalimat, kalimat kelima dan keenam. 1 dan 4-nya harus bersumber dari pemikiran si penulisnya sendiri. Itu baru dikatakan menulis. Ini contoh paragraf induktif. Paragraf kalimat utamanya terletak di kalimat keempat, yaitu pesan itu menjadi pengingat penting bahwa kesiapan dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Di kalimat awalnya bukan kalimat utama, tapi langsung penjelasan, menjelaskan kalimat yang ada di akhir ini, di akhir paragraf ini. Sehingga kalimat 1, 2, 3 itu adalah kalimat penjelasan. Bisa berita, bisa argumentasi, pandangan, ataupun hal-hal yang berkaitan, bukan kalimat utama, tapi setara. Kalimat 1, 2, 3 informasinya sama. Kita lihat. Program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta peningkatan akses ke pasar global harus menjadi bagian dari strategi pemulihan. Melalui kolaborasi yang erat, inovasi berkelanjutan, serta langkah strategis yang terukur, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit lebih kuat. Sebagaimana pesan Lord Eddard Stark dalam Game of the Thrones kepada Lady Catelyn saat meminta Bran putranya untuk belajar mandiri dengan menunggang kuda di usia 10 tahun. Bran won't be a boy forever and winter is coming. Nah, pesan itu menjadi pengingat penting bahwa kesiapan dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Nah, ini merupakan contoh paragraf induktif. Dan alasan kenapa penting, ya satu tadi, pasar global yang harus bagian dari strategi pemulihan, kemudian kolaborasi yang erat, tetapi juga bangkit lebih kuat, dan ketiga juga berkaitan dengan kutipan dari Eddard Stark bahwa anak harus mandiri supaya menjadi anak laki-laki yang pemberani, seperti itu. Jadi artinya tiga kalimat ini menjadi sebuah penjelasan yang ditujukan untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Seperti itulah contoh paragraf induktif. Baik, dengan demikian itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan dalam pembelajaran ini sebagai evaluasi, sebagai latihan juga Anda semua bisa menyimak ataupun menjawab soal-soal yang ada di dalam link yang sesuai yang tertera di link aksesnya dan juga barcode yang sudah saya siapkan ini. Barangkali Anda ingin mengasah sejauh mana capaian pengetahuan yang saya jelaskan dalam materi ini tersampaikan ataupun Anda pahami. Bisa Anda jawab soal-soalnya dengan mengetik link akses https://forms.gle ini, ataupun dengan fiturnya atau masuk ke dalam barcode ini yang bisa menuju ke link yang sama, akses yang sama, menjawab soal-soal yang berkaitan dengan aspek pengetahuan pembelajaran kali ini. Atau bisa juga Anda berlatih untuk membuat satu teks yang bertema kompetensi dalam persaingan global. Dalam penulisannya silakan Anda memilih jenis paragraf tertentu sebagai tujuan dari teks yang Anda tulis. Itu saja, mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk sebuah paragraf, dan mudah-mudahan Anda bisa berlatih untuk semakin terampil dalam menyusun sebuah paragraf yang ilmiah. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.